Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kesehatan, sehingga mampu menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah masih sehat nggih. Soalnya sekarang katanya ada hari ngreges nasional. Udah ngreges kabeh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Tiga pertemuan perjanjian Hudaybiyah. Di akhir perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah meminta para sahabat untuk mencukur rambut dan kemudian menyembelih al-hadiyu. Tapi para sahabat tidak kunjung untuk memotong rambutnya dan menyembelih hadiyunya. Karena apa? Karena para sahabat masih berharap ada wahyu, sehingga diperintahkan untuk melawan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah tidak mau memerintahkan untuk yang ketiga kali, karena kalau 3 kali sudah diperintahkan tidak dijalankan, takutnya kemudian nanti akan turun azab kepada umat muslim karena tidak mematuhi Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah masuk ke tendanya ketika itu bersama istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah menyarankan bagaimana jika jenengan engkau yang memulai dulu, nggak usah ngomong, wis sampean cukur rambut dan menyembelih hewan. Akhirnya kemudian melihat begitu, para sahabat langsung mengikuti Rasulullah. Nah, perjalanan pulang dari Hudaybiyah ke Madinah, ada yang mengatakan perjalanan pulang ke Madinah dari Hudaybiyah, ada yang mengatakan sesampainya di Madinah, artinya tahun terakhir dari tahun ke-6 Hijriah atau awal tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah itu mengirim surat, korespondensi itu berkirim surat kepada para raja dan penguasa yang berkuasa ketika itu, seperti Romawi, Persia, di Mesir gitu ya. Dikirimi surat kabeh. Untuk apa? Untuk mengajak masuk Islam, untuk berdakwah masuk Islam. Ada 8 raja dan penguasa yang dikirimi Rasulullah surat untuk diajak masuk Islam. Dan ini akan kita bahas beberapa pertemuan ini. Yang pertama, surat kepada An-Najasyi, yaitu Raja Habasah. Nah, ini wis soto kenal ya, karena waktu itu ada hijrah ke Habasah yang pertama, yang kedua. Ya, tapi kan tidak diajak masuk Islam, cuma ingin mencari suaka begitu kan ya. Dan Raja Najasyi pun memberi suaka. Kemudian surat kepada Muqawqis, raja di Mesir. Itu kan jauh, lumayan. Yang ketiga, surat kepada Kisra atau raja Persia. Yang keempat, surat kepada Kaisar raja Romawi, Heraklius. Romawi pun disurati oleh Rasulullah. Surat kepada Al-Munzir bin Sawi, surat kepada Hauzan bin Ali, penguasa negeri Yamamah,
surat kepada Al-Haris bin Abu Syamir Al-Ghassani, pemimpin Damaskus, dan surat kepada Raja Oman. Nah, ini adalah surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah. Ada yang menerima kemudian langsung masuk Islam, ada yang menerima tetapi tidak mau masuk Islam, tapi sebagai ungkapan terima kasih memberikan hadiah. Ada yang kemudian langsung merobek surat tersebut dan marah-marah. Nah, responnya macam-macam para raja ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini pada akhir tahun ke-6 Hijriah, tepatnya saat kepulangan Rasulullah dari Hudaybiyah, beliau telah mengirimkan surat kepada para raja dan menyeru mereka kepada agama Islam. Nah, Rasulullah itu menerima informasi bahwa para raja ini tidak mau menerima surat kalau nggak ada stempelnya. Ya, namanya juga resmi ya. Jadi kalau ngirim surat nggak ada stempel itu berarti tidak resmi. Sehingga Rasulullah membuat stempel. Nah, stempelnya bentuknya kayak gini. Nah, sebelum beliau menuliskan surat untuk para raja, beliau menerima informasi bahwa para raja tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Tapi tidak tahu ada perangkonya apa enggak waktu itu ya. Sehingga Rasulullah membuat stempel yang terukir tulisan Muhammad Rasulullah. Maca itu kon nisor ya, jangan maca itu kon dhuwur. Maca itu kon nisor. Nah, ini contoh suratnya itu ya, itu contoh stempel yang nisor itu ya. Itu letter of the Holy Prophet Muhammad sent to Munzir bin Sa'wa, Governor of Bahrain. Nah, itu as-satru al-a'la. Nah, barisan paling atas itu Allah, as-satru al-awsat, barisan yang tengah itu Rasul, as-satru al-akhir Muhammad. Ya, kenapa kalau kok Allah taruh atas ya kan Allah dulu, Rasul, Muhammad. Tapi macamnya jangan Allah, Rasul, Muhammad, Muhammad Rasulullah, begitu. Ini stempelnya. Ya, stempelnya nggak pakai stempel warna-warni dan nggak pakai trodat, sampai stempel biasa. Kayu atau stempel. Dalam korespondensi ini Rasulullah menunjuk beberapa orang sahabat yang berpengetahuan lagi berpengalaman sebagai kurir. Jadi dibawa oleh seorang sahabat, diutus ke sana. Sekaligus nanti kalau para raja itu ingin tanya sesuatu, kurir itu bisa menjawab. Para sahabat ini, mereka bertugas membawa surat itu kepada para raja. Pengiriman ini terjadi pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, atau tadi akhir tahun ke-6 Hijriah, atau beberapa hari sebelum Rasulullah keluar menuju Khaybar. Nah, Khaybar ini tempat persembunyiannya orang Yahudi. Orang Yahudi kan tiga-tiganya sudah diusir dari Madinah, mereka ngumpul di Khaybar. Nanti ada perang Khaybar. Yang pertama adalah surat kepada An-Najasyi, Raja Habasyah. Saya tidak tahu manuskripnya apakah masih tersimpan. Sepertinya masih tersimpan. Surat-suratnya ini masih ada gitu di museum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isi suratnya. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah kepada An-Najasyi Al-Assamah, Raja Habasyah. Nah, coba perhatikan. Biasanya surat itu kan kepada yang terhormat. Titik dari kan ya. Nah, ini enggak. Surat dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Najasyi. Mestinya kepada Raja Najasyi dari Muhammad Rasulullah gitu. Ini dibalik. Ini yang membuat Raja Persia itu ngamuk-ngamuk. Loh, kenapa dia kok naruh nama dia dulu bukan nama saya? Langsung dirobek. Kalau Raja Najasyi ini tidak. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, isi suratnya itu keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Esa, yang tiada sekutu baginya, tiada teman dan anak, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu kepada agama Islam. Sungguh aku adalah Rasulullah, masuklah agama Islam, niscaya kalian selamat. Kemudian mengutip surah Ali Imran ayat 64, ya ahlal kitab
ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Karena Raja Najasyi ini orang Nasrani. Ya, wahai ahli kitab. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, common word, bahwa tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Ya, setiap cirinya surat Rasul itu, setiap akhir daripada surat itu dikutipkan surah ini, dikutipkan surah Ali Imran ayat 64. Jika Anda menolak, maka Anda bertanggung jawab memikul dosa-dosa kaum Nasrani yang tinggal di negeri Anda, Habasyah. Nah, ini dari Dalail An-Nubuwah dari Al-Baihaqi. Kemudian ini balasan kayaknya. Oh bukan, terusannya ini. Sungguh aku hanya memuji kepadamu Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha selamat. Oh, ini surat versi lain, sumbernya dari Rasul Akram, Kaisyazi Zindaki dan Zadul Ma'ad. Ada dua versi surat yang dilayangkan oleh Rasulullah kepada Najasyi. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua, nah ini ada menyangkut Isa. Jadi sungguh aku hanya memuji kepadamu Allah yang tiada sesembahan selain Dia, yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha selamat, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara. Aku bersaksi bahwa Isa adalah putra Maryam. Nah, dia singgung-singgung Isa karena apa? Dia Nasrani. Penciptaannya dengan ditiupkan ruh dari sisi Allah dan juga kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam, wanita yang rajin beribadah, baik dan suci. Ia mengandung Isa dari ruh di sisinya dan melalui tiupannya sebagaimana Adam diciptakan melalui tangannya. Nah, kini aku menyerumu kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan memberikan ketaatan kepadanya. Hendaklah engkau mengikuti ajakanku dan beriman dengan agama yang diturunkan kepadaku, karena aku adalah Rasulullah. Aku mengajak engkau beserta seluruh rakyat yang engkau pimpin untuk menyembah Allah. Aku telah menyampaikan alasan dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku ini dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, ini versi kedua surat kepada Raja Najasyi. Apa balasan daripada surat dari Rasulullah ini? Kemudian Raja Najasyi membalas Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad Rasulullah. Ini berarti mengakui kerasulan Muhammad. Kalau raja yang enggak mengakui kerasulan Muhammad, kepada Muhammad bin Abdullah, begitu nulisnya. Nah, karena Raja Najasyi ini mengakui kerasulan Muhammad, maka kepada Muhammad Rasulullah dari An-Najasyi Al-Assamah. Nah, ini bukan dari Najasyi Al-Assamah kepada Muhammad Rasulullah. Rasulullah selalu di depan posisinya. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Allah, demikian juga rahmat dan berkahnya. Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Amma ba'du. Wahai Rasulullah, surat yang engkau tulis dengan penyebutan perkara Isa bin Maryam di dalamnya telah aku terima. Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, status Isa bin Maryam persis seperti apa yang engkau sebutkan, tidak lebih. Jadi dalam Injil apa yang disebutkan Isa ya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kami faham maksud dari surat yang engkau kirimkan kepada kami. Dan kami juga telah menerima putra paman engkau beserta rekan-rekannya, utusannya sebagai tamu yang kami hormati. Maka aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Aku telah berbaiat kepada engkau dan juga aku berbaiat lewat anak pamanmu.
aku ikrarkan keislamanku di hadapannya karena Allah Rabb semesta alam. Jadi memang begitu, peralihan antara satu kitab dengan yang lain. Jadi para penduduk dunia saat itu yang mengikuti agama Nasrani. Sebelumnya agama Nasrani itu juga berdakwah kepada pengikut Taurat. Begitu juga. Nah, jadi ketika Nabi Isa lahir, kemudian Yahya itu mengikuti agama Nabi Musa, ikuti Taurat lah. Kemudian ketika Nabi Isa lahir, Injil, ya dia ikut Injil. Jadi kan tidak mengingkari kitab sebelumnya. Jadi Nabi Yahya itu hidup di dua dulu sebelumnya Taurat, kemudian Injil. Yang kedua adalah surat kepada Muqawqis, raja Mesir. Nah, nanti Muqawqis memberikan hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga menulis sepucuk surat kepada Juraij bin Matta yang bergelar Muqawqis, raja Mesir dan Iskandaria. Berikut surat tersebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis pembesar Kipti. Keselamatan bagi orang yang mengikut petunjuk, amma ba'du, aku menyerumu dengan seruan Islam. Masuklah agama Islam, niscaya engkau selamat. Masuklah agama Islam, niscaya Allah memberimu dua kebaikan. Nah, kalau ahlul kitab masuk Islam, dia punya dua kebaikan. Pertama karena dia ikut kitab sebelumnya, kemudian datang Rasul baru, dia ikut kitab setelah. Namun jika engkau mangkir dari agama Islam, maka engkau bertanggung jawab memikul dosa seluruh penduduk Kipti. Nah, itu ada stempelnya di bawahnya. Kemudian dikutipkan ayat Al-Quran seperti tadi, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Nah, kemudian utusannya saat itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat ini kepada Muqawqis. Nah, ada sedikit dialog. Nah, ini fungsinya utusan. Muqawqis ingin tahu lebih dekat, ingin tahu tentang Islam. Ya, kemudian bertanya-tanya kepada Hatib ini. Rasulullah memilih Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat ini kepada Muqawqis. Saat Hatib tiba di hadapan Al-Muqawqis, ia berkata, sesungguhnya pemimpin sebelum Muqawqis telah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan tertinggi Mesir, itu ya Fir'aun ya. Lalu Allah mengutuknya di dunia dan akhirat, menyiksanya dengan bala dan azabnya. Maka hendaklah engkau mengambil pelajaran darinya dan jangan biarkan dirimu dijadikan bahan pelajaran orang lain di kemudian hari. Karena memang Fir'aun kan jadi bahan pelajaran, diabadikan jasadnya. Al-Muqawqis menjawab, sebenarnya kami memiliki agama tersendiri dan kami tidak akan meninggalkan kecuali ada agama yang lebih baik darinya. Kemudian Hatib menjawab, kami menyerumu kepada agama Islam. Allah mencukupkan Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ada yang menandinginya satupun. Nabi yang diturunkan kepadanya agama Islam menyerukan agama ini kepada seluruh manusia. Kaum Quraisy menjadi kelompok yang paling kuat pertentangannya. Kaum Yahudi menjadi musuh paling jahat dan yang menjadi relasinya berasal dari kaum Nasrani. Demi Allah, berita baik yang disampaikan Musa tentang Isa serupa dengan berita baik yang disampaikan oleh Isa tentang Muhammad. Kami menyeru kalian kepada Al-Quran sama seperti dahulu kalian menyeru kepada penganut Taurat kepada Injil. Nah, jadi penyeru penganut Nabi Muhammad Al-Quran menyeru kepada penganut Injil seperti dulu penganut Injil menyeru kepada penganut Taurat untuk ikut Injil. Setiap kaum yang dijumpai seorang nabi sudah pasti akan akan diseru menjadi umatnya. Ia akan menghampiri kaum tersebut dan memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Dan engkau termasuk kaum yang hidup di masa pengutusan Nabi Muhammad. Bukannya kami melarang engkau dari agama Al-Masih, namun kami justru mengajak engkau kepada agama yang telah dijanjikan oleh Al-Masih. Jadi
Nabi Isa dalam Injil menjelaskan nanti akan ada nabi terakhir. Nah, begitu. Dan para rahib itu tahu bahwasanya ini adalah masa-masanya datangnya para nabi. Cuma mereka itu masih mengira bahwasanya nabi itu akan datang dari Syams. Mereka tidak mengira bahwasanya nabi terakhir itu dari Arab. Kemudian Al-Muqawqis menjawab, aku telah mengamati perkara yang dibawa oleh nabi itu. Aku dapati dirinya tidak menyuruh orang-orang meninggalkan agama Al-Masih maupun melarang orang lain masuk agama Al-Masih. Aku tidak mendapatinya berlaku seperti kelakuan tukang sihir yang sesat, juga tidak seperti dukun pendusta. Aku justru mendapati tanda-tanda kenabian pada dirinya, di mana ia mampu mengungkapkan rahasia tersembunyi di masa lalu dan mengabarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Aku akan mempertimbangkannya. Jadi masih dipikir-pikir Muqawqis ini gak langsung masuk Islam. Kalau Najasyi jadi kan langsung masuk Islam. Kemudian Al-Muqawqis memasukkan surat dari Rasulullah ke dalam wadah yang terbuat dari gading gajah. Jadi gading gajah itu dipotong, tengahnya kan bolong, dimasukkan surat, kemudian ditutup, kemudian distempel, disimpan dengan baik, ya, tidak dirusak begitu. Ia serahkan gading itu kepada budak wanitanya agar disimpan dengan rapi. Bersamaan dengan itu ia menyuruh juru tulisnya agar menuliskan surat balasan untuk Rasulullah dalam bahasa Arab. Jadi Muqawqis ini tidak masuk Islam, tetapi juga tidak kemudian berlaku buruk kepada utusan. Ya, disimpan dengan baik suratnya. Bahkan kemudian Muqawqis mengirim surat balasan beserta hadiah, dikasih hadiah Rasulullah. Balasan Muqawqis kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk Muhammad bin Abdullah. Nah ini berarti Muqawqis belum mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, ya. Untuk Muhammad bin Abdullah dari Al-Muqawqis, Raja Mesir, pembesar Kipti. Keselamatan atas dirimu, amma ba'du. Aku telah membaca surat yang engkau kirim kepadaku. Aku telah memahaminya dan menangkap maksud ajakanmu dalam surat itu. Dalam pengetahuan kami memang masih ada seorang nabi lagi yang akan muncul, ya. Dalam pemahaman mereka memang akan ada nabi lagi yang akan muncul. Namun kami menyangkanya muncul dari negeri Syams, karena para nabi ya dari sana. Ya, Isa juga dari sana, Nabi Musa juga dari sana. Aku telah memuliakan utusanmu. Nah, jadi utusannya dimuliakan. Aku titipkan kepada mereka hadiah untukmu berupa 2 budak cantik. Nah, ini. Jadi tidak menerima, dikasih hadiah 2 budak cantik. Lagi memiliki kedudukan mulia di tengah suku Kipti. Jadi terhormat. Budak tapi masih punya strata yang bagus nasabnya. Aku juga mengirimkan kain-kain yang bagus serta menghadiahkan seekor keledai sebagai tungganganmu dan keselamatan atas dirimu. Nah, dikasih 2 cewek cantik, dikasih keledai. Sebagai balasan dari surat Rasulullah, Al-Muqawqis hanya mengirimkan hadiah tanpa menyatakan keislamannya. Jadi tidak masuk Islam. Kedua budak wanita yang dihadiahkan itu bernama Maria Al-Qibtiyah. Tahu Maria Al-Qibtiyah? Dan Sirin Al-Qibtiyah. Keledai dari Al-Muqawqis beliau beri nama Duldul. Dan hidup sampai pada masa Muawiyah. Nah, kemudian 2 budak cantik itu, satu diambil Rasulullah, dinikahi Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian lahir dari Maria itu anak Rasulullah bernama Ibrahim. Jadi dari sekian istri Nabi yang bisa melahirkan anak dari Nabi itu cuma Khadijah sama Maria Al-Qibtiyah ini. Dan Maria Al-Qibtiyah ini ternyata pemberian dari Muqawqis, Raja Mesir. Sama kayak Sarah, istrinya Ibrahim, itu pemberian budak dari Namrud. Nah, begitu, hadiah. Dan darinya lahir putra beliau yang bernama
Ibrahim. Nah, sedangkan Sirin Al-Qibtiyah dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit Al-Ansori. Nah, ini adalah korespondensi Rasulullah kepada dua raja. Kebetulan karena surat nggak bisa dikarang, jadi harus dibacakan isi surat tersebut. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat kepada Raja Persia dan Romawi. Ini raja-raja yang paling gede kerajaannya. Romawi itu besar, Heraklius dan Persia. Nanti dikirimi surat. Salah satu yang langsung merespon dan merobek itu Persia. Tapi kalau Heraklius ini sudah lucu, sempat mengucapkan keislamannya, tapi mari murtad meneng. Heraklius Romawi. Karena dia kemudian tanya kepada utusan itu di interview, begini loh, kok betul ya apa yang karena Heraklius ini juga punya punya pendeta yang ahli ya, bahkan kepala pendeta yang ada di kerajaan Roma itu masuk Islam tapi dibunuh sama pendeta yang lain. Kemudian Heraklius sempat masuk Islam tapi mari ngono murtad kembali. Nah, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.